warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Reni, pendamping UMKM di acara podcast kita Nge-Live Yuk di Penajam Pasir Utara. Oke, saat ini kita sekarang bersama salah satu pegiat UMKM lagi ya, yang menurut saya sih unik ya produknya, makanya kita harus gali informasi tentang produknya narasumber kita kali ini. Mungkin bisa perkenalan dulu. Oke, silakan. Ini Mbak dari mana Mbak? Namanya asalnya silakan boleh dikenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya UMKM dari Desa Babulu Darat. Saya owner dari Cookies Ubinara. Iya, oke. Jadi itu ya. Jadi Mbak Rahma ya, saya panggilnya ya Mbak Rahma. Iya. Jadi produknya itu Cookies Ubinara. Oke, ini unik ya, karena saya tuh baru dengar loh Mbak, baru tahu kalau ubi bisa dijadikan cookies. Ya. Bisa diceritakan sedikit nggak sih kenapa awalnya memilih ubi ungu untuk dijadikan cookies ini? Bisa nggak? Ya, pertama karena apa ya, mengangkat itu bahan lokal ya. Oh gitu. Jadi kita mencoba berkolaborasi sama petani di sekitar. Itu jadi karena ubi ini melimpah dan juga warnanya unik ya, kalau dijadiin cookies itu cantik. Iya gitu. iya, dia kan alami ya warnanya Iya, ya. alami warnanya tanpa bahan. Jadinya tanpa pewarna tambahan. Iya. Oh iya, bagus ya. Jadi memang kalau di Babulu itu banyak ya Bu ya, kalau yang menanam ubi ungu ini? Ya, kalau untuk petani sendiri sih kami belum sempat ketemu ya, cuman untuk sementara ini kami ambil di pasar. Oh di pasar, tapi Iya. memang bahan bakunya selalu ada ya? Ya, ada, insya Allah ada terus. Oke. Kalau boleh tahu sejak kapan nih mulai memproduksi cookies ubi ungu ini? Kalau ubi ungu sendiri itu kami produksinya sejak tahun 2024. 2024 Iya. ya, berarti setahun ya, udah setahun ya, setahun. Oke. Kalau boleh nggak diceritain ini keunikannya cookies ini dibanding produk lain itu apa sih? Gitu kan? Keunikannya apa ya? Mungkin kalau keunikannya sih yang jelas warnanya Ya. habis itu bahan bakunya. Ya, dan juga kita itu mau berkolaborasi supaya mengangkat perekonomian di petani gitu ya, terutama petaninya ya, petani dan UMKM sendiri. Ya, jadi nggak cuman produk ubi aja dijual gitu kan, tapi bisa diolah gitu ya. Jadi kan memang tadi diambil nih karena unik ya, dari warnanya, teksturnya seperti itu kan, makanya dijadikan cookies. Memang ini sesuatu yang baru sih, karena setahu saya cookies itu cuma dari tepung gitu. Saya baru tahu kalau bisa dari ubi gitu kan. Kalau target pasarnya sendiri ini kemana ini? Target pasarnya ini untuk penjualan cookies ubi ungu ini? Kalau sementara ini kami sudah masuk di toko-toko ya, kayak di Maxi, terus di toko oleh-oleh juga. Habis itu kebanyakan sih untuk sekarang ini yang suka ini banyak ini anak-anak remaja. Oh iya, karena cookies kan ya. Iya, karena cookies dan juga mungkin yang jadi daya tarik warnanya mungkin yang kemasannya sama itu. Karena lucu kan ya, warnanya ungu ini ya. Jadi anak-anak muda itu suka. Oh gitu. Kalau ada kesulitan nggak sih dalam memproduksi cookies ubi ungu ini? Alhamdulillah untuk kesulitannya sih nggak ada ya. Cuman kembali lagi masalah kita itu di kemasan. Tetap ya, kembali ke kemasan. Tolong nih ya. Karena kalau kemasan itu kan kita nggak bisa dadakan ya. Ya, sedangkan kita itu kalau beli itu pesan harus banyak, lama proses gitu ya. Iya. Itu ya kemasan ya, karena memang untuk daerah kita PPU ini untuk kemasan itu masih belum ada yang bisa memproduksi massal, dan kalaupun ada itu harganya lumayan tinggi gitu ya. Jadi mungkin nanti yang punya modal lebih mungkin bisa ya buka pabrik kemasan di sini. Mohon maaf ini ya, saya agak sedikit serak-serak.
Jadi kalau untuk penjualan ini selain di minimarket, di mana lagi nih kalau untuk penjualan cookies ini? Kami ada reseller juga. Kebetulan, Oh, iya, jadi pemasaran dibantu sama reseller. reseller ya, itu dibawa kemana tuh sama reseller tuh? Mereka paling dari grup-grup WhatsApp aja Oh, sih. seperti Terus itu ya. dipasarkan di Facebook, Iya. di Shopee juga ada. Berarti ada ya, online-nya juga sudah ada. Tapi udah ada pernah check out nggak sih kalau dari Kalau di Shopee belum. Shopee belum ya? Jarang Oh, aktif. nggak apa-apa itu. Kalau di Facebook ada ya? Kalau di Facebook ada, Instagram ada. Facebook, Instagram itu kan memang salah satu marketplace juga ya. Walaupun di Shopee-nya masih kosong, tapi di marketplace yang lain tuh ada. Jadi kita tetap ada lah ya penjualan secara online. Iya. Ini untuk pengiriman paling jauh kemana nih? Pernah dibawa kemana nih oleh-olehnya nih? Kemarin tuh sempat dibawa sama teman juga sih, dibawa buat oleh-oleh untuk berangkat umroh. Wow, Sampai Oh. ke Arab sudah dia. kok sudah umroh? Terus sampai ke Bandung juga. Oh, alhamdulillah udah lumayan lah ya, udah Sudah terkenal, udah keluar Kalimantan, Iya. luar biasa ini. Ini termasuk yang kayaknya satu-satunya sih kayaknya ya di PPU ya. PPU masih satu. Cookies ini luar biasa, ini keren sih. Tantangan terbesar yang dihadapin selama menjalankan atau menjual ini produk ubi ungu ini apa sih? Tantangannya itu apa? Misal kayak kendalanya pengantarannya untuk titik-titik produk yang jauh atau seperti apa itu? Atau Iya, untuk sekarang kekurangan bahan baku atau apa? Untuk gitu? sekarang sih kalau untuk bahan baku selain kemasan tadi sudah aman ya. Nah, untuk tantangannya sendiri ya itu tadi karena saya harus produksi sendiri, masarkan sendiri, Iya. terus harus ngirim barangnya pun Sendiri. masih sendiri. Itu Iya, aja sih tantangan terbesarnya. Memang itu yang menguras tenaga Iya, ya. menguras tenaga banget Benar. itu. Tapi kalau untuk produksinya ada dibantu tenaga tambahan nggak atau seperti apa? Ya kalau pas untuk ada pemesanan dalam jumlah besar, memang saya ngambil teman untuk bantu produksi. Oh, Nah, jadi- tapi kalau untuk yang hari-hari biasa aja saya Sendiri bisa ya. Oh. Jadi tetap lah ya kita masih bisa membuka lapangan pekerjaan walaupun nggak hari-hari seperti itu ya. Kalau harapannya nih buat cookies ubi ungu nih, apa nih harapannya nih? Harapannya sih ya pastinya semakin laris lah ya. Amin. Semakin dikenal terutama untuk warga PPU sendiri karena kan di sini ada tulisan tuh oleh-oleh khas IKN. Nah, ini dia nih karena banyak Jadi, yang nyari nih oleh-oleh khas IKN itu bisa apa sih dijadiin gitu kan? salah satu ciri khas oleh-oleh IKN. Ya karena ini memang belum ada ya dan satu-satunya gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mau cari oleh-oleh ini bisa jadi salah satunya untuk yang khas lah ya. Selain kan biasa kalau dikira ini amplang ya, kebanyakan sudah kalau daerah kita pesisir. Karena memang daerah kita pesisir itu nggak menutup kemungkinan memang pasti produk kita nggak jauh-jauh dari olahan ikan. Ikan. Jadi buat teman-teman yang pengen ada variasi bisa lah ya Ya. ini ubi ungu ini karena memang Dari pertanian kan. iya dari pertanian karena memang ini unik ya unik. Nggak pernah kepikiran saya ubi ungu Jadi cookies. jadi cookies gitu mbak ya. Karena ubi itu kan dominan ke kue basah ya seharusnya ya. Iya Cuma benar. kita coba Jadikan jadi olahan cookies kue gitu kan. kering. Kue kering ini luar biasa loh. Ini untuk harganya sendiri terjangkau nggak sih? Terjangkau banget ini, Hmm. makanya anak-anak remaja itu Suka suka ya. karena harganya kan terjangkau. Kalau boleh tahu nih berapa nih harganya nih untuk satu Untuk satu kemasan? biji kemasan kayak gini kami bandrol harga 20.000. 20 ya. Murah, masih murah karena melihat dari bahan bakunya dicampur dengan coklat yang kekinian itu termasuk ya terjangkau, memang terjangkau. Luar biasa. Jadi harapannya nih buat pemerintah untuk cookies ubi ungu nih apa Untuk nih? cookies ubi ungu sendiri kalau untuk pemerintah saya sudah berterima kasih banyak ya karena udah dibantu sejauh ini.
Ya apa aja nih kalau Banyak tuh, mulai dari pelatihan, Hmm. juga dari perizinan, juga dari desain dan macam-macam tuh sudah sudah banyak banget. Gratis? Dibantu. Gratis semua. Wah, luar biasa ya. Jadi buat teman-teman semua ya, Iya. jangan takut bertanya, apalagi untuk ke apa ya namanya, untuk meningkatkan kualitas produk kita, Mbak ya. Betul. Jadi memang ke dinas itu sangat terbuka, pintunya sangat terbuka lebar apabila ada teman-teman yang mau nanya masalah terkait kemasan tadi ya, bahkan sampai kemasan pun Perizinan. di dinas ada perizinan, terutama perizinan mumpung ini masih gratis loh ya, Mbak dapat gratis ya semua ya. Saya alhamdulillah gratis semua. Gratis semua nih alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang punya produk perizinannya belum lengkap, bisa langsung datang ke dinas tanya atau langsung hubungin kami juga bisa, nanti kami akan bantu. Karena dengar-dengar nih, wah ini harus digarisbawahi nih, dengar-dengar tahun depan itu akan ada beberapa item perizinan yang akan berbayar ya. Jadi sayang banget deh kalau tahun ini nggak dimanfaatin maksimal sebelum itu benar terjadi berbayar itu. Jadi teman-teman semua cepet urus produknya, dihalalin produknya, diurus perizinannya ya buat teman-teman ya. Oke, ini buat Mbak Nama nih. Mungkin buat penutup nih ya, pesan apa nih buat teman-teman UMKM supaya produknya itu bisa naik kelas juga seperti produk Mbak Rama ini yang punya kemasan menarik, perizinan lengkap gitu. Pesannya apa nih buat teman-teman? Pesannya buat teman-teman UMKM semua, intinya kita berani bergerak, berani action, dan juga jangan takut untuk berkolaborasi. Betul sekali. Iya. Kolaborasinya sama siapa nih? Ya bisa sama dinas, Oke, bisa dinas. sama teman sesama, tetap teman ya kan? Karena sesama UMKM itu bukan musuh sih ya. Betul. menurut saya. Jadi kita bisa saling bertukar tuh. Ya, informasi Ya, produk ini benar-benar. bisa Ya, dibantu ya. sama teman buat promosi. Iya betul Iya. itu sangat membantu loh. Saya pun dapat informasi untuk pembelian kemasan, untuk pengurusan perizinan. Sebenarnya kita harus tanya dari teman-teman terdekat, teman-teman yang sudah memang memiliki produk yang menarik, yang sudah perizinan halal, itu nggak masalah ya. Jadi jangan malu buat bertanya, teman-teman semua ya. Ingat loh, kita ini kan UMKM-nya pengen naik kelas tuh, nggak stuck di situ-situ aja. Jadi harus bisa bergerak juga ya, Mbak ya. Kalau bukan kita siapa lagi ya, bener ya? Iya betul. Harus kita bergerak sendiri. Ya, harus kita bergerak sendiri. Oke, kalau ini nih terakhir lagi nih ya, ini masih ada nih ya pertanyaannya. Tips nih buat supaya produk kita ini bisa bertahan nih di pasaran apa nih? Ya, untuk tipsnya sendiri menjaga kualitas itu sih. Untuk bahan baku sama timbangan. Kalau bisa, kalau untuk UMKM itu ya supaya rasa itu tetap, jadi diusahakan itu harus tetap ditimbang. Seberapapun kita produksi, mau besar mau kecil, harus timbangan harus tetap. Berarti konsisten ya, Ya, konsisten ya. Jadi dari resep, Ya. dari resep harus konsisten. Jadi Jangan walaupun kita itu sudah punya pabrik besar, ini pengalaman yang saya ikutin pelatihan sebelumnya ya, sekelas chef aja dia masih menyediakan catatan tuh di dinding. Iya, benar. Untuk setiap dia masak. Iya benar. Jadi rasa itu Nggak tetap berubah ya. nggak berubah. Bagi kita ini yang Jadi jangan malu kalau kita itu setiap ngadam kita buka resep itu jangan malu. Oh, Karena benar. memang itu saran dari chef-chef besar. ya benar-benar. Pokoknya itu kunci utama Ya, untuk harus supaya konsisten. produk ini nggak berubah-berubah rasa ya. Betul. Jadi buat teman-teman ya, produknya diingat tetap harus konsisten dengan rasanya, dengan bahan bakunya. Kalaupun seandainya ada bahan baku yang tidak ada, mungkin jangan coba-coba Jangan ngakarin coba. ya. Iya, jangan. Kalau bisa, Pokoknya- kalau sudah pakai satu merek Itu aja. itu aja. Karena pengaruh banget itu. Nah ini yang mungkin terakhir tapi nggak terakhir juga deh kayaknya. Tuh, tadi terakhir dulu tapi masih ada nih ternyata ini. Karena memang kalau bicara soal UMKM itu yang sangat Nggak ada luas, habisnya nggak ada ya, Pak, habisnya ya. ya teman-teman. Karena apa aja itu bisa kita bahas di sini, walaupun kita cuman ibaratnya UMKM kecil menengah, tapi ternyata banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita dapat, ilmu-ilmu yang kita dapat dari kita bergerak sendiri,
dari kita sosialisasi, ketemu teman-teman sesama UMKM itu banyak sekali yang bisa dibahas sebetulnya ya. Kalau bicara cuma soal satu produk itu sangat luas gitu. Nah ini terakhir deh, ini belum bilang terakhir ya. Ini tadi di mana aja nih, mungkin boleh di list nih, ada di toko mana aja nih buat jadi teman-teman nanti yang pengen beli ini bisa nih, atau bisa langsung ke Mbak Rahmanya langsung atau bisa ke toko-toko, ini boleh di list di toko mana aja. Untuk sekarang itu masih ada di Maxi ada, habis itu di toko Mitra ada, Mitra yang di Baru dulu. Oh iya. iya. Habis itu di Yovamart Iya. Petung. Terus ada lagi di toko oleh-oleh Rumah Kaca di Labangka. Iya. Terus di toko oleh-oleh Labangka juga ada. Sahabat oleh ya. Sahabat oleh-oleh. Terus sama di mana ya lagi ya? Oh, di toko Kiki juga ada. Kiki juga ada ya. Kiki, Oke. Di Shopee ada. Di Shopee nanti kita akan bagi linknya ya buat Ya. teman-teman ya yang mau beli, nanti akan kita share linknya setelah podcast ini. Oke, itu sangat menginspirasi sekali ya, apalagi dengan produk yang unik dan satu-satunya loh ini di PP Uni. Saya yakin ini satu-satunya nih. Karena saya baru tahu nih ada cookies Ya, yang dari versi ubi. Ini juga salah satu apa ya namanya, menambah nilai jual untuk produk lokal yang dianggap biasa. Jadi kita bisa menaikkan value produk lokal ya, ubi, karena ubi itu kan di pasaran itu harganya terbilang cukup murah banget. cukup murah banget malah bahkan katanya Mbak Rahma. Jadi buat teman-teman yang pengen punya produk unik, menarik, bisa dicontoh Mbak Rahma. Mungkin bisa dari olahan yang lain, yang tapi dengan catatan harus produknya ada ya Mbak ya. Ya. Harus bahan bakunya ada, maksudnya ada. bahan baku harus ada. Jangan memaksakan suatu produk yang ternyata bahan bakunya sulit. Ya, nanti juga akan kita kesulitan juga. Dan ini sangat menarik sekali ya Mbak Rahma ya. Sebenarnya masih panjang nih, masih banyak yang mau ditanya-tanyakan. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas informasinya. Semoga kedepannya produk Ubi Nara, ini namanya pun lucu ya, Ubi Nara. Tapi kok nggak tertulis ini ya Mbak ya kayaknya? Ya, karena Ubi Nara itu brand ya. Oh, Ubi Nara brand ya. Oh, dia kecil ya. Ya, jadi kami tampilkan. Karena saya kenalnya tuh Ubi Nara gitu. Lucu namanya, Ubi Nara gitu. Bagus. Semoga ini produk Ubi Naranya makin berkembang lagi, Ya, makin banyak outlet-outlet yang dimasukin nanti ya buat dititip Ubi Nara. Nanti kita bisa sharing juga gimana. Nanti teman-teman mau nanya-nanya apa terkait perizinan dan lain-lain, atau mau langsung tanya ke Mbak Rahma juga bisa, tanya ke saya juga bisa. Insya Allah pokoknya kami terbuka untuk segala macam pertanyaan terkait UMKM. Oke, terima kasih semua teman-teman semua. Semoga ilmu dari podcast kita hari ini sangat diterima dengan baik. Semoga produk teman-teman berikutnya juga bisa maju, bisa naik kelas juga. Amin. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.